Ahok, Jokowi, dan Erick Thohir. Tidak ada perbedaan dalam visi dan misi. Ahok lebih beringas, Jokowi lebih kalem tetapi mematikan, dan Erick Thohir dalam sisi profesionalnya. Marki Hok, mari kita jadikan Ahok sebagai komisaris di banyak BUMN lainnya. Ahok dan mata-mata Pertamina ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Bila bicara soal Ahok, tentu berbagai kontroversi turut mengikuti. Bagaimana tidak? Sosok mantan Gubernur DKI Jakarta ini dinilai telah menisahkan agama tertentu dalam kontestasi politik pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017. Tidak hanya soal isu penistaan agama, Ahok juga dikenal memiliki gaya unik dalam memimpin, yakni kebiasaannya yang suka meluapkan emosi. Bisa dibilang Ahok memiliki cara memimpin atau leadership yang dinilai agresif. Gaya ala Ahok inilah yang dibahas oleh Michael Hettrell dan Alistair Rose dalam tulisan mereka yang berjudul Rebel with Thick House. Dengan menggunakan konsep karismatik leadership atau kepemimpinan karismatik dari ahli sosiologi asal Jerman, Max Weber, Hettrell dan Rose menjelaskan bahwa Ahok merupakan seorang politikus yang menciptakan keunikan tersendiri atau distinction dengan politikus dan pejabat lainnya. Distinction ini dapat diamati dari gaya berbahasa dan komunikasi Ahok yang dinilai membangun citra yang terbuka, bersih dan transparan. Tidak seperti asumsi soal bagaimana politisi-politisi yang bertutur manis tetapi malah bertindak koruptif. Ahok dinilai memiliki gaya komunikasi dan kepemimpinan yang agresif. Mungkin inilah mengapa nama Ahok selalu dimunculkan dalam berbagai posisi yang dianggap cocok dengannya. Kalau Presiden Joko Widodo menyongsong masa pemerintahan keduanya misalnya, nama Ahok selalu dimunculkan di media dan publik untuk bisa masuk dalam kabinet baru Jokowi. Tidak hanya soal posisi menteri, nama Ahok pun ramai dibicarakan ketika akhirnya Erick mengangkatnya menjadi Komut Pertamina. Bahkan, Ahok seakan-akan menjadi jawaban utama atas persoalan-persoalan yang ada di Pertamina, seperti mafia minyak dan gas atau migas. Namun terlepas dari gaya komunikasinya, bukan tidak mungkin ada konsekuensi strategis lain di balik dipilihnya Ahok untuk menjadi Komut Pertamina. Mengapa Ahok yang dinilai memiliki gaya leadership yang agresif ditempatkan di BUMN yang bergerak di bidang migas tersebut? Sudah menjadi rahasia umum bahwa Pertamina merupakan sebuah BUMN yang sejak lama telah menjadi cash cow atau sapi perah bagi banyak pihak, khususnya partai-partai politik atau parpol. Bahkan pandangan bahwa Pertamina menjadi sapi perah ini pernah diungkit oleh salah seorang politikus PDIP yang bernama Lazarus. Pandangan umum ini pun bisa dilacak dalam sejarahnya ketika Indonesia masih berada di bawah kekuasaan Presiden Soeharto. Pada era Orde Baru, Francis Bacon dalam bukunya yang berjudul Empires at War menjelaskan bahwa Pertamina dengan meningkatnya produksi minyak dari 174 juta barel pada tahun 1966 menjadi 476 juta barel pada tahun 1975 juga menjadi sapi perah dan sumber dana bagi sejumlah institusi yang dekat dengan Soeharto, khususnya bagi angkatan bersenjata atau ABRI. Bukan tidak mungkin ini adalah alasan mengapa peran Ahok menjadi penting. Karena dengan berada di dalam BUMN tersebut, Ahok bisa saja mengetahui segala informasi soal siapa saja yang berusaha menjadikan Pertamina sebagai sapi perah. Apalagi Ahok dinilai memiliki kedekatan tertentu dengan Presiden Jokowi, yang mana pernah menjadi pasangan gubernur wakil gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012 sampai 2014. Dari relasi dekat ini bukan tidak mungkin Presiden dapat melakukan pengawasan lebih mendalam terhadap aktor-aktor politik mana yang berusaha menjadikan BUMN tersebut sebagai sapi perah. Pasalnya, bila mengacu pada penjelasan George C. Edwards III dalam tulisannya yang berjudul Newton's Power Approach to the Presidency, Presiden bisa meningkatkan kekuatannya atau power dengan menempatkan relasi-relasinya di kutub-kutub kekuatan lain. Bila benar begitu, Ahok bisa jadi memainkan peran yang dalam strategi disebut sebagai surveillance atau pengawasan. Jack Timan dan rekan-rekannya dalam tulisan mereka yang berjudul Surveillance Theory and its Implications Follow dengan mengutip Hegarty dan Erickson menjelaskan bahwa pengawasan dapat dipahami sebagai pengumpulan dan analisis informasi atas sebuah populasi untuk mengatur aktivitas mereka. Boleh jadi peran inilah yang dilaksanakan oleh Ahok dengan gaya kepemimpinannya yang agresif dengan citra yang serba bersih. Komut Pertamina ini bisa saja telah mengumpulkan informasi akan aktivitas-aktivitas yang terjadi di BUMN tersebut. Pada awal tahun 2021 lalu misalnya Ahok menyebutkan tengah melakukan audit
terhadap sejumlah kontrak terkait perjanjian jual beli liquefied natural gas atau LNG atau gas alam cair. Selain itu, Ahok sebelumnya juga pernah merasa gregetan untuk melakukan audit atas kilang perusahaan tersebut. Bila benar Ahok kini menjalankan peran surveillance seperti penjabaran di atas, bukan tidak mungkin kini Ahok menjalankan upaya pengalian informasi bak apa yang Turing lakukan. Lagi pula informasi adalah kunci atas kekuatan di era kontemporer saat ini, bukan begitu? Ini mengapa kepanikan timbul ketika Komisaris Utama atau Komut Pertamina Basuki Cahayapurnama atau BTP alias Ahok membuka informasi terkait bagaimana banyaknya kontrak badan usaha milik negara atau BUMN yang justru merugikan Pertamina sendiri. Bahkan Ahok pun menyebutkan bahwa ada intensi atau mens rea jahat di balik kontrak-kontrak itu. Contoh saja, Menteri BUMN Erick Thohir dan staf khususnya Arya Sinulinga langsung menanggapi pernyataan Ahok. Erick misalnya meminta Ahok untuk meninjau kembali kontrak-kontrak tersebut bila ada. Bukan tidak mungkin terdapat konsekuensi strategis di balik ucapan Ahok tersebut. Mungkinkah Ahok ingin bertindak bak Turing yang siap siaga membongkar informasi-informasi yang tersembunyi? Lantas bila kini dinilai meresahkan mengapa Ahok justru yang diangkat menjadi Komut Pertamina? Menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina sebelumnya, Ahok seperti biasa membuat gebrakan yang membuat orang-orang puyeng. Pertama, Ahok mengatakan saat ini perseroan tengah memasuki budaya baru. Dengan memberikan kesempatan kepada seluruh jajaran karyawan Pertamina agar dapat menduduki posisi strategis. Ahok mengatakan seluruh karyawan Pertamina tanpa terkecuali dapat menempati berbagai posisi strategis seperti Senior Vice President atau SVP hingga jajaran direksi. Wah, kebijakan ini pasti membuat kursi banyak pejabat di Pertamina menjadi tidak nyaman karena akan ada banyak orang-orang dengan jabatan biasa di Pertamina mendadak menjadi pejabat tinggi. Sehingga jika terbiasa adanya proses penitipan jabatan bisa terhalang dengan kebijakan ini. Kedua, Ahok berani membongkar aib Pertamina. Ada pernyataan Ahok yang menghebohkan publik di tahun 2020 lalu. Ahok menyebut ada direksi yang hobi lobby menteri, sehingga ada beberapa direktur yang diganti tanpa sepengetahuan dan izin dari Ahok. Ketika Ahok ingin agar sejumlah kilang Pertamina diaudit, Ahok juga menyadari dirinya dipancing agar emosi dan dilaporkan ke Presiden Joko Widodo. Lalu ia dianggap sebagai pengganggu keharmonisan. Keempat, pengakuan Komisaris Utama PT Pertamina Persero Basuki Cahayapurnama atau bahkan disapa Ahok soal limit kartu kredit perusahaan bikin geger. Ahok sendiri mengaku limit kartu kredit yang didapatkannya mencapai 30 miliar rupiah. Pernyataan Ahok ini tentu menohok para pejabat tinggi Pertamina yang sudah terbiasa, sudah nyaman menikmati fasilitas yang mewah. Komentar Ahok ini akan mengundang sorotan dari media dan sorotan dari pejabat yang lebih tinggi, sehingga mereka tidak akan nyaman lagi untuk menikmati fasilitas sultan ini. Bagaimana menurut Anda?